Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amin. Ya, di sini saya Anissa Rismawati dari Prodi Ahwalus Syakhsiyah Non Reguler semester 5 Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta akan menyampaikan sedikit tugas dari Bapak dosen tafsir ahkam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Nur Ahmad Soim dan kepada teman-teman Ahwalus Syakhsiyah non reguler semester 5 sekalian. Semoga beliau-beliau selalu dalam lindungannya dan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya teman-teman sudah pernah menonton, melihat tugas-tugas dari teman-teman yang lain, dan di sini saya akan membagikan sedikit tafsir tentang kewarisan dalam tafsir ahkam sesuai dengan apa yang saya ketahui. Mungkin sudah tidak asing apa itu kewarisan, sudah sering mendengar, atau kalian pun sudah pernah mendapatkan warisan dari orang tua, dari saudara, apa dari kerabat-kerabat, pasti sudah banyak mendengarkan atau melihat sekalian pembagian kewarisan tersebut. Apa sih kewarisan itu? Kewarisan yaitu berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu, baik harta maupun tanggungan, dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Nanti baik itu anak, saudara, kerabat, sesuai dengan kondisi dan situasinya. Dasar hukum waris dalam Islam. Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan pembagian warisan dalam hukum Islam itu berpedoman pada Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 7, yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Untuk surat An-Nisa ayat 8 itu yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Surat An-Nisa ayat 11 yang artinya Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian 2 orang perempuan. Jadi pembagian warisan dari anak laki-laki itu lebih banyak daripada anak perempuan. Dan jika di dalam keluarga itu hanya mempunyai anak perempuan yang lebih dari 2, maka bagiannya yaitu 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan apabila orang yang meninggal itu meninggalkan anak tunggal dan seorang anak perempuan, maka dia memperoleh setengah dari harta yang ditinggalkan. Untuk kedua orang tua, ibu bapak, bagian masing-masing yaitu 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika dia mempunyai anak. Jika dia meninggal dan tidak mempunyai anak, maka dia mewarisi oleh kedua ibu bapaknya, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka saudara mendapatkan 1/6. Setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan telah dibayarkan hutangnya tentang orang tua dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu, adalah ketetapan Allah.
Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Menurut surat An-Nisa ayat 12 yaitu dan bagianmu seperdua dari harta yang telah ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Maka para istri memperoleh dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhinya wasiat atau dibuat membayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu, maka bagian masing-masing dari kedua jenis saudara itu ialah seperempat dari hartanya. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu sesudah dipenuhi wasiat dan dibuat olehnya untuk membayar hutang-hutangnya apabila dia mempunyai hutang semasa hidupnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Menurut hadis pedoman waris yaitu hadis Rasulullah dari Huzail bin Syurabil, yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Abu Musa ditanya tentang pembagian harta warisan seorang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Abu Musa berkata, untuk anak perempuan seperdua dan untuk saudara perempuan seperdua. Datanglah kepada Ibnu Mas'ud, tentu ia akan mengatakan seperti itu pula. Kemudian ditanya kepada Ibnu Mas'ud dan ia menjawab, saya menetapkan atas dasar apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, yaitu untuk anak perempuan seperdua, untuk melengkapi 2/3 cucu seperenam, dan selebihnya adalah untuk saudara-saudara perempuan. Untuk selanjutnya yaitu rukun-rukun mewarisi. Nah, mewarisi atau memberikan warisan itu sendiri ada rukun-rukunnya. Untuk terjadinya sebuah pewarisan harta, maka harus dipenuhi rukun-rukun waris. Jika ada salah satu rukun-rukunnya yang tidak terpenuhi, maka tidak terjadi pewarisan atau memberikan harta warisan yang telah ditinggalkan. Menurut hukum Islam, rukun-rukunnya itu ada 3, yaitu mewaris atau pewaris. Apa sih mewaris itu? Menurut Islam, mewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan untuk dibagikan atau pengalihan harta kepada para ahli waris. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua yaitu waris atau ahli waris. Ahli waris ialah orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan si mati, baik disebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan, maupun sebab hukuman hak perwalian dan dengan muwaris. Sedangkan menurut KHI sendiri adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Rukun yang ketiga yaitu maurud atau harta waris. Harta waris ialah harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang akan diwarisi oleh para ahli waris telah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang, dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini oleh para farodiyun
disebut juga dengan tirkah atau turat. Fathur Rahman mendefinisikan tirkah atau harta peninggalan ialah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang-orang yang meninggal dunia yang dibenarkan syariat untuk dipusakai oleh para ahli waris, yang meliputi harta kekayaan yang memiliki sifat-sifat kebendaan yang bernilai. Yang kedua, hak-hak atas kebendaan, misalnya hak irigasi pertanian, pengairan pertanian. Yang ketiga yaitu hak-hak imaterial, misal hak syuf'ah. Yang keempat yaitu hak-hak atas harta kekayaan yang berkaitan dengan orang lain, seperti utang piutang, hak gadai yang sesuai syariat dan penulisannya. Menurut komplikasi hukum Islam, maurud atau harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya dia, baik biaya pengurusan jenazah atau tajhiz, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat. Setelah tadi kita membahas tentang rukun-rukun mewarisi, selanjutnya kita akan bahas tentang syarat-syarat mewarisi. Menurut hukum Islam, masalah waris mewarisi akan terjadi apabila dipenuhinya syarat-syarat mewarisi. Adapun syarat-syarat mewarisi ada 3, yaitu meninggal dunianya mewaris atau pewaris. Kematian mewaris menurut ulama dibedakan menjadi 3, yaitu mati secara hakiki atau mati sejati, ialah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indera. Yang kedua yaitu mati hukmi menurut putusan hakim, kematian yang disebabkan adanya putusan hakim baik orangnya masih hidup ataupun sudah mati. Yang ketiga yaitu mati takdir atau menurut dugaan, adalah kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan sudah meninggal. Syarat yang kedua yaitu hidupnya waris atau ahli waris. Seseorang ahli waris hanya akan mewarisi jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Jadi ketika ahli warisnya itu sudah meninggal, maka tidak bisa menerima warisan. Masalah yang biasanya muncul berkaitan dengan hal ini adalah mafqud, anak dalam kandungan dan mati bersamaan. Masalah anak dalam kandungan terjadi dalam hal masalah anak dalam kandungan terjadi dalam keadaan istri mengandung ketika mewaris meninggal dunia. Penetapan keberadaan anak tersebut dilakukan saat kelahiran anak tersebut. Oleh sebab itu, pembagian waris dapat ditanggung sampai anak tersebut melahirkan. Syarat yang ketiga yaitu mengetahui status kewarisan. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. Dalam hal ini, posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab kalau hukum waris berbeda jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima, karena tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris, akan tetapi harus dinyatakan apakah ia sebagai saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, saudara sesusuan, atau hanya saudara tetangga. Mereka masing-masing mempunyai bagian. Ada yang berhak menerima warisan karena
sebagai ahlul furud, ada yang karena asobah, ada yang terhalang sehingga tidak mendapatkan warisan atau mahjub, serta ada yang tidak terhalang. Yang selanjutnya yaitu syaratnya sebab-sebab mewarisi. Menurut Islam, mempusakai atau mewarisi itu berfungsi menggantikan kedudukan si mati dalam memiliki dan memanfaatkan harta miliknya. Bijaksana sekali kiranya kalau pengganti ini dipercaya kepada orang yang banyak memberikan bantuan, pertolongan, pelayanan, pertimbangan dalam kehidupan berumah tangga, dan mencurahkan tenaga harta demi pendidikan putra-putrinya seperti suami istri, atau dipercayakan kepada orang yang selalu menjunjung tinggi harkat, martabat, dan nama baiknya, dan selalu mendoakan sepeninggalnya seperti anak-anak turunnya, atau dipercaya kepada orang yang telah banyak menumpahkan kasih sayang, menafkainya dan mendewasakannya seperti orang tua, atau dipercaya kepada yang telah mengorbankan sebagai harta bendanya untuk membebaskan dari perbudakan menjadi manusia yang mempunyai hak kemerdekaan penuh, dan cakap bertindak seperti maulul ataqwa, atau orang yang memberi atau orang yang membebaskan budak. Menurut Islam, ada beberapa sebab yang menjadi pendukung mengapa seseorang diberi kewenangan memperoleh hak waris atas harta yang ditinggalkan. Sebab yang menjadi penentu ini dalam literatur fikih disebutkan tiga hal, yaitu kerabat hakiki atau yang ada ikatan nasab. Yang kedua yaitu pernikahan, terjadinya akad secara legal syar'i antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim atau bersenggama antara keduanya. Yang ketiga al-wala, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga al-wala al-itqi dan wala al-ni'mah. Penyebabnya adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Kenikmatan berupa kekerabatan yang dinamakan wala al-qid'i. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik karena ada kekerabatan ataupun ada tali pernikahan. Dalam hukum kekerabatan, dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan adanya hak kewarisan dalam firman Allah yang berarti bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah, menuntut pendapat ulama ini, yang dimaksud dengan harta peninggalan yaitu yang ditinggalkan oleh si mati, baik berupa harta benda maupun hak-hak, baik hak tersebut hak kebendaan maupun bukan kebendaan. Demikian pula pada surat An-Anfal ayat 75, yang artinya orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat sebagiannya lebih berhak terhadap sesama daripada yang bukan kerabat. Di dalam kitab Allah, surat Al-Quran, surat Al-Anfal ayat
Adapun sebab-sebab terjadinya mewarisi ialah adanya hubungan kekerabatan atau nasab, adanya hubungan perkawinan atau sabab. Kedua hal tersebut telah terangkum dalam pengertian ahli waris yang diatur dalam pasal 171 huruf C. Menurut pasal tersebut, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang diwarisi dengan yang mewarisi, kerabat dapat digolongkan menjadi 3, yaitu furu', anak turun cabang dari si pewaris, ushul, yaitu leluhur atau pokok yang menyebabkan adanya si pewaris. Yang ketiga yaitu hawashi, keluarga yang dihubungkan dengan si pewaris melalui garis menyamping seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunnya tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya adanya halangan mewarisi, yaitu mahrum yang diharamkan atau mamnu yang terhalang, yang dilarang. Halangan untuk menerima warisan merupakan hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan pewaris. Ahli waris yang terkena halangan ini disebut dengan mahrum atau mamnu. Dalam hukum kewarisan Islam ada 3 penghalang, yaitu sebab adanya pembunuhan. Apabila seseorang ahli waris membunuh pewaris, misalnya seseorang anak membunuh ayahnya, maka ia tidak berhak mendapat warisan. Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadapnya menyebabkan ia terhalang mendapatkan hak kewarisan. Karena itu, yang terpenting adalah bagaimana membuktikan bahwa seorang yang telah bersalah melakukan pembunuhan terhadap si pewaris meningkatkan banyak cara yang ditempuh seseorang untuk menghabisi nyawa orang lain, termasuk si korban adalah keluarga sendiri. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa membunuh seorang korban, maka ia tidak berhak mewarisinya, meskipun korban tidak mempunyai ahli waris lainnya selain dirinya, baik itu orang tuanya atau anak-anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak atas warisan tersebut. Para ulama Hanafiyah membagi pembunuhan menjadi 2 jenis, yaitu pembunuhan langsung atau mubasyarah dan pembunuhan tidak langsung atau tasabub. Pembunuhan yang langsung tersebut dibagi lagi menjadi 4, yakni pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan yang serupa sengaja, pembunuhan yang dipandang tidak sengaja. Sedangkan pembunuhan tidak langsung, misalnya seseorang membuat lubang di kebunnya, kemudian ada orang yang terperosok di dalam lubang tersebut dan ia meninggal dunia, maka matinya korban tersebut secara perbuatan tidak langsung oleh yang membuat lubang. Menurut para ulama Hanafiyah, pembunuhan langsung merupakan penghalang untuk mewarisi, sedangkan pembunuhan tidak langsung bukan penghalang untuk mewarisi. Yang selanjutnya yaitu adanya perbedaan agama. Berbeda agama berarti agama pewaris dengan yang akan diwarisi itu berbeda. Misalnya pewaris beragama Islam sedangkan yang diwarisi itu beragama Kristen atau sebaliknya. Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah
satu pendapatnya mengatakan bahwa apabila seseorang ahli waris masuk Islam sebelum pembagian warisan dilakukan, maka ia tidak terhalang untuk mewarisi. Alasannya karena status berlainan agama sudah hilang sebelum harta warisannya dibagi. Yang selanjutnya adanya perbudakan. Terhalangnya kewarisan karena ada perbudakan. Bukanlah karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status normalnya sebagai hamba sahaya. Budak Islam sangat tegas tidak menyetujui adanya perbudakan. Sebaliknya, Islam sangat menganjurkan agar setiap budak hendaknya dimerdekakan. Pada hakikatnya, perbudakan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan rahmat yang menjadi ide dasar ajaran Islam. Sementara itu, di dalam pasal 173 KHI, seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh, menganiaya berat pada pewaris, dipersalahkan secara memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Selanjutnya yaitu hijab. Apa sih hijab? Hijab ialah terhalangnya seorang ahli waris untuk menerima warisan. Disebabkan adanya ahli waris, kelompok ahli waris yang lebih utama daripadanya. Terdapat dua macam hijab, yaitu hijab nukson dan hijab hirman. Hijab nukson yaitu berkurangnya warisan salah seorang ahli waris disebabkan adanya orang lain. Hijab nukson ini berlaku pada 5 orang, yaitu ada kalanya yaitu suami terhalang dari separuh menjadi seperempat apabila ada anak. Yang kedua, istri terhalang mendapatkan seperempat menjadi 1/8 apabila seorang istri itu mempunyai anak. Ibu terhalang dari 1/3 menjadi 1/6 apabila ada keturunan yang mewarisi. Anak perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan seayah. Hijab hirman atau hijab penuh ialah semua warisan seseorang karena adanya orang lain, seperti terhalangnya warisan saudara laki-laki dengan adanya anak laki-laki. Ditegaskan dari 2 asas berikut, yaitu setiap orang yang mempunyai hubungan dengan pewaris karena adanya orang lain, maka dia tidak menerima warisan apabila orang tersebut ada. Misalnya, anak laki-laki tidak menerima warisan bersama dengan adanya anak laki-laki, kecuali anak laki-laki dari ibu, maka mereka itu mewarisi bersama dengan ibu. Padahal mereka mempunyai hubungan dengan si mayat, karena setiap orang yang lebih dekat didahulukan atas orang yang lebih jauh. Maka anak laki-laki menghalangi anak laki-laki dari saudara laki-laki. Apabila mereka sama dalam derajat, maka diseleksi atau dipilih dengan kekuatan hubungan kekerabatannya. Seperti saudara laki-laki sekandung menghalangi saudara laki-laki seayah. Ahli waris yang dapat terhijab penuh adalah seluruh ahli waris kecuali anak, ayah, ibu, dan suami atau istri. Kelima ahli waris ini tidak akan pernah terhijab secara hijab penuh. Anak laki-laki dan ayah dapat menutup ahli waris dari anak laki-laki
dan ayah dapat menutup ahli waris lain secara hijab penuh, sedangkan suami istri tidak dapat menghijab siapapun di antara ahli waris. Perbedaan antara mahrum dan hijab. Terdapat beberapa perbedaan. Mahrum dan hijab itu yaitu mahrum sama sekali tidak berhak untuk mewarisi, seperti orang yang membunuh pewaris, sedangkan hijab berhak mendapat warisan, tapi dia terhalang karena adanya orang lain yang lebih utama darinya untuk mendapatkan warisan. Mahrum dari warisan itu tidak mempengaruhi orang lain, maka dia tidak menghalangi sama sekali. Bahkan dia dianggap seperti tidak ada. Misalnya, apabila seseorang mati dan meninggalkan seorang anak laki-laki kafir dan seorang saudara laki-laki muslim, maka warisan itu semua adalah bagi saudara laki-laki, sedangkan anak laki-laki tidak mendapat apa-apa. Sedangkan hijab maka terkadang ia mempengaruhi orang lain. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya berupa rukun mewarisi ada 3: pewaris, ahli waris, dan maurud atau harta waris. Seseorang bisa mendapatkan warisan dengan memenuhi syarat meninggal dunianya pewaris. Matinya pewaris mutlak harus dipenuhi. Jadi seseorang baru disebut mewaris apabila orang tersebut telah meninggal dunia. Hubungan waris atau ahli waris. Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat mewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai harta peninggalan, dan perpindahan hak itu didapat melalui jalur waris. Mengetahui status kewarisan. Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang telah meninggal, adanya hubungan suami istri, hubungan kerabat, dan derajat kekerabatannya, serta apa saja yang menjadi penghalang untuk mewarisi. Hal-hal yang menyebabkan orang mendapat warisan yaitu ada 3: kerabat hakiki, kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya. Pernikahan terjadi adanya akad nikah antara seorang laki-laki dan perempuan sekalipun mereka belum pernah bersenggama. Al-wala, kekerabatan karena sebab hukum, disebut wala al-ibti dan wala an-ni'mah. Penyebabnya ialah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seorang. Kenikmatan berupa kekerabatan yang dinamakan wala al-ibti. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Oleh karena itu Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik karena ada kekerabatan berupa nasab atau tali perkawinan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.